Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita semua terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, masih pada ingat ya, minggu kemarin kita telah menyelesaikan ulangan harian tentang materi kas kecil. Semoga nilai teman-teman semua itu bagus-bagus ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan pembahasan ulangan harian dari soal yang pertama hingga soal yang terakhir. Nah, kita simak ya satu persatu terlebih dahulu. Tetap semangat ya teman-teman semua untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, kita masuk pada soal yang pertama. Soalnya yaitu di bawah ini yang termasuk ke dalam kategori pengeluaran kas kecil adalah A. Pembayaran gaji, B. Biaya bahan baku, C. Pembelian gedung, D. Pembelian perlengkapan, dan E. Pembelian mesin. Nah, di sini teman-teman semua sudah mengetahui ya apa itu dana kas kecil. Nah, dana kas kecil itu merupakan sejumlah dana yang dibentuk khusus oleh suatu perusahaan untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya juga relatif kecil. Nah, yang termasuk kategori pengeluaran kas kecil itu diantaranya ada pembelian perlengkapan, kemudian pembayaran beban air, listrik, maupun telepon. Nah, terus ada pembayaran servis kendaraan misalnya, kemudian pemasangan iklan, dan lain sebagainya yang jumlahnya itu relatif kecil dan bersifat rutin. Sehingga soal yang pertama ini jawabannya yaitu pembelian perlengkapan. Karena pembelian perlengkapan itu termasuk kategori pengeluaran kas kecil. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Besarnya jumlah dana kas kecil dalam sistem dana tetap atau yang disebut dengan Impress Fund System adalah jawabannya D, jumlahnya tetap. Karena apa? Impress Fund System merupakan salah satu jenis sistem pencatatan dana kas kecil yang disebut sebagai sistem dana tetap. Nah, di dalam sistem ini, jumlah rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Nah, seperti itu jawaban dan pembahasan pada soal nomor 2. Lanjut pada soal nomor 3. Jumlah dana kas kecil dalam sistem dana tidak tetap besarnya adalah jawabannya yaitu selalu berubah. Karena apa? Sistem dana tidak tetap atau yang disebut dengan fluctuation fund system itu merupakan salah satu jenis sistem pencatatan dana kas kecil. Nah, dalam sistem ini dana kas kecil tidak ditentukan dalam jumlah yang tetap, tetapi berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran-pengeluaran dari kas kecil. Nah, itu pembahasan pada soal nomor 2 dan soal nomor 3. Baik, kita masuk pada soal nomor 4 dan soal nomor 5. Kita masuk terlebih dahulu pada soal nomor 4, yaitu jika kas kecil diselenggarakan dengan sistem dana tetap, transaksi pembayaran beban melalui dana kas kecil di jurnal pada saat jawabannya yaitu pengisian kembali kas kecil. Karena apa? Nah, pada sistem dana tetap atau yang disebut dengan Impress Fund System itu saat pengisian kembali dana kas kecil, pencatatan ayat jurnal dilakukan untuk transaksi pembayaran. Nah, itu disertai bukti pembayaran dengan cara mendebit akun biaya dan mengkredit akun kas. Sehingga
saat transaksi pembayaran beban melalui dana kas kecil itu di jurnal pada saat pengisian kembali kas kecil. Kita lanjut pada soal nomor 5. Nah, jika kas kecil diselenggarakan dengan sistem dana tidak tetap, transaksi beban melalui dana kas kecil di jurnal pada saat jawabannya yaitu terjadinya pembayaran melalui kas kecil. Nah, pada sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system ini, setiap terjadi pengeluaran kas kecil, langsung dilakukan pencatatan. Nah, ini dengan cara mendebit biaya-biaya dan mengkredit kas kecil. Nah, seperti itu pembahasan untuk soal nomor 4 dan soal nomor 5. Oke, kita lanjut pada soal nomor 6 dan soal nomor 7. Soal nomor 6. Sejumlah uang kas yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek adalah. Jawabannya yaitu petty cash atau yang disebut dengan kas kecil. Nah, kalau impress fund system itu merupakan sistem pencatatan dana kas kecil di mana rekening kas kecil itu jumlahnya selalu tetap atau yang disebut dengan sistem dana tetap. Nah, kalau fluctuation fund system itu merupakan sistem pencatatan dana kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu berfluktuasi atau selalu berubah. Atau yang disebut dengan sistem dana tidak tetap. Selain itu ada cash shortage dan cash overage. Cash shortage ini merupakan selisih kas kurang. Nah, ini selisih kas di mana saldo buku kas itu lebih kecil daripada jumlah uang yang sebenarnya. Kalau cash overage ini merupakan selisih kas di mana saldo buku kas lebih kecil daripada uang sebenarnya atau di catatan perhitungan fisik. Lanjut pada soal nomor 7. Penentuan jumlah kas kecil tidak ditentukan, sehingga penggantian dana tidak harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Dengan demikian, sistem dana kas kecil yang digunakan dalam pencatatannya adalah, jawabannya yaitu fluctuation fund system. Karena apa? Di sini sudah dituliskan bahwa penentuan jumlah kas kecil tidak ditentukan, sehingga penggantian dana tidak harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Karena sistem dana tidak tetap ini, jumlahnya selalu berfluktuasi atau selalu berubah. Begitu pembahasan soal nomor 6 dan soal nomor 7. Oke, lanjut soal nomor 8 dan soal nomor 9. Soal nomor 8, perhitungan kas menurut catatan itu kadang berbeda dengan kas menurut perhitungan fisik. Nah, jika ternyata terdapat selisih perhitungan fisik yang lebih besar daripada menurut catatan, nah ini disebut sebagai, jawabannya yaitu cash overage. Karena apa? Karena cash overage ini merupakan selisih kas, di mana perhitungan fisiknya itu lebih besar daripada perhitungan di catatan atau saldo buku kas kecil. Cash overage ini disebut juga dengan selisih kas lebih besar. Oke, lanjut nomor 9. Nah, dalam kas kecil tidak jarang terdapat selisih antara perhitungan dalam buku dan juga perhitungan secara fisik. Untuk memastikan jumlah pencatatan dalam buku sesuai dengan jumlah fisik yang tersedia, maka diperlukan yaitu pemeriksaan saldo. Nah, ini sudah kita bahas ya, minggu kemarin saya sudah mengirimkan video dan PowerPoint tentang materi pemeriksaan saldo kas kecil. Oke, kita lanjut pada soal nomor 10. Nah, ini soalnya tentang selisih kas. Selisih kas telah kita
pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Sudah saya berikan PowerPoint dan video pembelajarannya. Nah, di sini soalnya ada terjadinya selisih kas dapat terjadi karena beberapa hal. Nah, kita bahas terlebih dahulu hal-hal yang menyebabkan terjadinya selisih kas. Ini ada 5. Yang pertama, jumlah yang diterima atau yang dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat karena tidak terjadinya uang pecahan kecil. Kemudian, kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi pertukaran, misalnya saat memberikan uang kembali. Kemudian, adanya uang palsu. Nah, selanjutnya ada kesalahan pencatatan dalam jurnal. Kemudian, sebab-sebab lain yang sama sekali tidak diketahui. Nah, itu semua merupakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya selisih kas. Nah, ini soalnya di bawah ini yang bukan termasuk sebab terjadinya selisih kas adalah A. Adanya uang palsu, B. Kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi penjualan tunai, C. Jumlah yang diterima atau yang dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat, D. Kesalahan pencatatan jurnal, E. Adanya kerjasama di antara beberapa pihak. Jawabannya yaitu E. Adanya kerjasama di antara beberapa pihak. Karena di antara option A, B, C, D ini merupakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya selisih kas. Kemudian kita lanjut soal nomor 11. Berikut ini merupakan tugas pemegang kas kecil dalam pengelolaan dana kas kecil sistem dana tetap, kecuali kita tahu ya bahwa tugas pemegang kas kecil dalam pengelolaan dana kas kecil sistem dana tetap itu ada. Di antaranya ada membuat laporan pengelolaan kas kecil, kemudian mengumpulkan bukti pengeluaran kas kecil, kemudian mencatat pengeluaran kas kecil ke dalam buku kas kecil, kemudian menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil ke bagian buku besar atau kas umum. Nah, di bawah ini yang tidak termasuk tugas pemegang kas kecil dalam pengelolaan dana kas kecil, sistem dana tetap itu yaitu C, mencatat pengeluaran kas kecil dalam jurnal. Itu bukan termasuk tugas pemegang kas kecil. Lanjut soal nomor 12. Berikut ini transaksi yang berkaitan dengan dana kas kecil CV Atara pada bulan November 2020 sebagai berikut. Adanya pembentukan dana kas kecil sebesar 5 juta, kemudian pengiriman surat melalui ekspedisi sebesar 1.450.000, pembayaran rekening listrik bulan lalu sebesar 1.300.000, kemudian pengisian kembali dana kas kecil sebesar 1.500.000, pembayaran reparasi AC kantor sebesar 600.000. Nah, pertanyaannya yaitu pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan data di atas yang benar itu sebesar berapa. Nah, di sini telah disajikan ya, diberitahu bahwa terdapat beberapa yang berkaitan dengan dana kas kecil. Ini pemakaian dana kas kecilnya ada pengiriman surat berharga melalui ekspedisi itu sebesar 1.450.000, kemudian pembayaran rekening listrik bulan lalu sebesar 1.300.000, dan pembayaran reparasi AC kantor sebesar 600.000. Nah, ini kita jumlahkan, sehingga jumlah pengeluaran dana kas kecil CV Atara pada bulan November 2020 ini sebesar 3.350.000. Sehingga jawabannya B. Lanjut soal nomor 13. Berikut ini transaksi yang berkaitan dengan dana kas kecil PT Kresna pada bulan Agustus 2020 sebagai berikut. Ini hampir sama ya dengan soal nomor 12 tadi. Kita jumlahkan terlebih dahulu pemakaian dana kas kecil PT Kresna pada bulan Agustus 2020. Nah, di sini ada pembelian perlengkapan sebesar 1 juta, pembayaran rekening listrik sebesar 350.000, dan pembayaran reparasi AC kantor sebesar 450.000, sehingga jumlah pengeluaran dana kas kecil pada PT Kresna bulan Agustus 2020
yaitu sebesar 1.800.000. Jawabannya B. Kita masuk pada soal nomor 14. Tanggal 10 Januari 2020 diterima bukti-bukti transaksi sebagai berikut. Pembelian perlengkapan kantor sebesar 250.000, beban listrik sebesar 275.000, beban air sebesar 200.000, beban telepon sebesar 350.000, dan total atau jumlah transaksi yaitu sebesar 1.075.000. Nah, di sini pertanyaannya, jika pencatatan kas kecil itu menggunakan Impress Fund System atau yang disebut dengan sistem dana tetap. Nah, ini jurnal yang dibuat adalah, kalian bisa melihat ya, option A, option B, option C, option D, dan option E. Nah, ini jawabannya sudah dapat dilihat, jawabannya yaitu tidak di jurnal. Karena berdasarkan sistem dana tetap, pengeluaran kas kecil selama satu periode itu tidak di jurnal. Tetapi, oleh kasir kas kecil dibuat buku kas kecil atau kartu kas kecil yang berfungsi sebagai alat pengendalian dalam penggunaan kas kecil. Nah, voucher kas kecil ini selama satu periode dikumpulkan oleh kasir kas kecil sebagai dasar untuk pengisian kembali kas kecil. Seperti itu penjelasan untuk nomor 14. Oke, kita lanjut pada soal nomor 15. Nah, ini soalnya hampir sama ya dengan soal nomor 14 tadi, akan tapi bedanya di sini pertanyaannya yaitu jika pencatatan kas kecilnya itu menggunakan fluctuation fund system atau yang disebut dengan sistem dana tidak tetap. Nah, ini jurnal yang dibuat adalah, kalian sudah dapat melihat ya, di sini ada option A, B, C, D, E. Jawabannya yaitu B. Perlengkapan kantor, akun perlengkapan kantor sebesar 250.000 di debit, beban listrik sebesar 275.000 di debit, beban air sebesar 200.000 di debit, dan beban telepon sebesar 350.000 di debit. Dan kas kecilnya itu dikredit sebesar 1.075.000. Nah, ini karena apa? Pembuatan bukti pengeluaran kas kecil ini baik sistem dana tetap maupun tidak tetap itu sama, menjadi tanggung jawab bagi para pemegang kas kecil. Nah, perbedaannya itu, kalau pada sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system ini, setiap ada pemakaian pada dana kas kecil itu selalu langsung dilakukan pencatatan dengan mengkredit akun kas kecil. Nah, seperti itu penjelasan dan pembahasan untuk nomor soal 15. Lanjut pada soal nomor 16. Pada tanggal 31 Desember 2020, akun kas kecil menunjukkan saldo debit sebesar 2.500.000. Sementara dalam kas kecil itu terdapat uang tunai sebesar 2.150.000 dan kwitansi pembelian perlengkapan sebesar 350.000. Nah, pertanyaannya yaitu, maka jurnal penyesuaian yang harus dibuat jika menggunakan Impress Fund System atau sistem dana tetap adalah dengan mendebit perlengkapan sebesar 350.000 di debit dan mengkredit kas kecil sebesar 350.000. Nah, ini sudah dapat dilihat untuk pembahasannya pada soal nomor 16 seperti itu, karena di sini terdapat kwitansi pembelian perlengkapan sebesar 350.000. Seperti itu. Oke, kita masuk pada soal nomor 17. Nah, di sini ada soal tanggal 12 Januari 2021, transaksi yang terjadi sehubungan dengan penggunaan petty cash adalah sebagai berikut. Dibeli perlengkapan kantor sebesar 450.000, dibayar beban iklan sebesar 250.000, dibayar beban listrik sebesar 225.000. Nah, jumlah penggunaan petty cash pada tanggal 12 Januari 2021 ini sebesar 900
25.000. Nah, tanggal 15 Januari 2021 telah terjadi pengisian kembali dana kas kecil sebesar 925.000. Jika pencatatan kas kecil menggunakan Impress Fund System atau sistem dana tetap, ini jurnal yang dibuat. Nah, ini sudah dapat dilihat ya. Terjadi pengisian kembali dana kas kecil. Nah, pengisian kembali dana kas kecil ini menggunakan sistem dana tetap. Ini sebesar total pengeluaran selama satu periode, sehingga kas kecil akan kembali pada jumlah semula saat pembukuan. Nah, ini jumlahnya sama ya, sistem dana tetap, yaitu perlengkapan di debit sebesar 450.000, beban iklan di debit sebesar 250.000, beban listrik di debit sebesar 225.000, dan kas di kredit sebesar 925.000. Nah, ini pada soal nomor 18 hampir sama dengan soal nomor 17 tadi ya. Bedanya di sini pertanyaannya yaitu jika pencatatan kas kecilnya menggunakan fluctuation fund system atau yang disebut dengan sistem dana tidak tetap. Nah, jurnal yang dibuat itu bagaimana? Nah, pengisian kembali kas kecil itu dilakukan oleh perusahaan berdasarkan kebijakan perusahaan itu sendiri ya, dapat diketahui. Nah, dalam sistem dana fluktuasi atau sistem dana tidak tetap, ini pengisian kembali kas kecil dilakukan secara periodik dengan cara pemegang kas kecil mengajukan permohonan pengisian kembali dana kas kecil kepada pemegang kas dengan menyertakan rekapitulasi pengeluaran dana kas kecil selama periode itu. Oleh karena itu, jurnal untuk mencatat pengisian kembali kas kecil itu dengan sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system itu yaitu kas kecil di debit dan kas di kredit. Nah, jawabannya di sini dapat dilihat ya. Tanggal 15 Januari 2021 terjadi pengisian kembali dana kas kecil sebesar 925.000. Oleh karena itu, kita menjurnalnya yaitu dengan mendebit kas kecil sebesar 925.000 dan mengkredit kas sebesar 925.000. Oke, lanjut soal nomor 19. Saldo kas menurut catatan per 31 Desember 2020 sebesar 2.400.000. Setelah dihitung secara fisik, jumlah kas kecil sebesar 2.485.000. Nah, di sini dapat dilihat ya bahwa secara fisik, perhitungan fisiknya lebih besar daripada saldo kasnya atau di dalam buku saldo kas kecil. Oleh karena itu dapat disebut sebagai selisih kas lebih besar atau cash overage. Nah, di sini pertanyaannya, setelah diadakan pemeriksaan dan tidak ditemukan penyebabnya, maka jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah di sini kita harus mencari selisih antara perhitungan fisiknya dan perhitungan menurut catatan di saldo buku kas, yaitu 2.485.000 dikurangi dengan 2.400.000 sama dengan 85.000. Oleh karena itu, jurnal penyesuaian yang dibuat yaitu dengan mendebit P3 sebesar 85.000 dan mengkredit selisih kas sebesar 85.000. Oke, lanjut pada soal nomor 20. Pada tanggal 31 Oktober 2020 terdapat saldo kas kecil sebesar Rp1.800.000. Tetapi jumlah kas kecil secara fisik yaitu sebesar Rp1.750.000. Nah, di sini terdapat selisih ya antara perhitungan fisik dengan catatan kas kecilnya. Nah, di sini
perhitungan fisiknya lebih kecil daripada catatan kas kecil, disebut sebagai cash shortage. Nah, cash shortage ini merupakan selisih kas yang menurut perhitungan fisiknya itu lebih kecil daripada catatan saldo kas kecil. Kalau cash overage ini kebalikannya, yaitu perhitungan fisiknya itu lebih besar daripada catatan dalam saldo kas kecil. Lanjut pada soal nomor 21. Dilakukan pembayaran biaya listrik pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar 300.000. Nah, ini bila menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system, maka pencatatannya dalam jurnal adalah ini pemakaian dana kas kecil menggunakan fluctuation fund system. Nah, ini pembuatan bukti pengeluaran kas kecil baik dengan sistem dana tetap maupun sistem dana tidak tetap itu sama ya, menjadi tanggung jawab oleh pemegang kas kecil. Nah, perbedaannya kalau pada sistem pada sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system ini, itu pencatatannya dilakukan setiap terjadi pemakaian dana kas kecil. Nah, ini dengan mendebit berbagai biaya-biaya dan mengkredit kas kecil. Nah, ini sehingga jawabannya debit biaya listrik 300.000 dan kreditnya yaitu kas kecil sebesar 300.000. Semoga teman-teman paham ya sampai di sini pembahasan mengenai ulangan hariannya tentang materi kas kecil. Oke, lanjut soal nomor 22. Dilakukan pembayaran biaya listrik pada tanggal 15 Juli 2020 sebesar 300.000. Bila menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, itu pencatatannya dalam jurnal adalah, nah kita dapat mengetahui ya bahwa pemakaian kas kecil dalam sistem dana tetap itu tidak di jurnal. Nah, berdasarkan sistem dana tetap, pengeluaran kas kecil selama satu periode itu tidak di jurnal, tetapi oleh kasir kas kecil dibuat buku kas kecil atau kartu kas kecil yang berfungsi sebagai alat pengendalian dalam penggunaan kas kecil. Nah, voucher kas kecil selama satu periode ini dikumpulkan oleh kasir kas kecil sebagai dasar pengisian kembali kas kecil. Oleh karena itu, pada soal nomor 22 ini, jawabannya yaitu tidak di jurnal, karena pada sistem dana tidak tetap ini, pemakaian kas kecil ini tidak di jurnal, dan di jurnal pada saat pengisian kembali kas kecil. Soal nomor 23. Pada tanggal 31 Desember 2020, akun kas kecil di buku besar menunjukkan saldo debit sebesar 2.500.000. Sementara dalam kas kecil terdapat uang tunai sebesar 2 juta dan kwitansi pembelian perlengkapan sebesar Rp350.000. Nah, setelah dilakukan penelitian, itu ternyata pembelian perlengkapan pada tanggal 10 Desember 2020 sebesar 350.000 itu tercatat sebesar 500.000. Oleh karena itu, jurnal yang dibuat. Nah, jurnal yang dibuat yaitu bagaimana? Kita telah mengetahui ya, pembelian perlengkapan pada tanggal 10 Desember 2020 ini sebesar 350.000, akan tetapi tercatatnya sebesar 500.000. Oleh karena itu, kita perlu mendebit kas kecil itu sebesar 150.000 dan mengkredit perlengkapan sebesar 150.000. 150.000 dari mana? Nah, 150.000 itu dari 500.000 dikurangi 350.000. Karena yang
tercatat itu 500.000, namun yang digunakan itu hanya sebesar 350.000. Oleh karena itu, kas kecilnya itu didebit sebesar 150.000 dan perlengkapannya itu dikredit sebesar 150.000. Agar antara debit dan kreditnya itu sama sesuai dengan pemakaian kas kecilnya. Seperti itu. Oke, kita masuk pada soal nomor 24. Tanggal 31 Desember 2020, saldo rekening kas kecil sebesar 2.550.000. Tetapi berdasarkan perhitungan fisiknya itu terdapat sebesar 2.850.000. Nah, ini terdapat selisih ya di antara perhitungan fisik dengan catatan saldo kas kecil. Nah, ini perhitungan fisiknya itu lebih besar, disebut sebagai selisih kas lebih atau cash overage. Nah, setelah dilakukan penelitian, itu ternyata pada penerimaan dana kas kecil dan kas besar tanggal 25 Desember 2019 sebesar 2 juta, hanya dicatat sebesar 1.700.000. Nah, kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan jurnal koreksi. Nah, ini kita dapat melihat ya bahwa yang digunakan itu 2 juta, tetapi hanya dicatat sebesar 1.700.000. Sehingga kurangnya yaitu 300.000. Nah, ini dilihat petty cash atau kas kecil itu bertambah di debit sebesar 300.000 dan cash in bank itu dikredit sebesar 300.000. Begitu teman-teman untuk pembahasan soal nomor 24. Untuk soal nomor 25 itu jurnal pengisian kembali kas kecil dengan sistem dana tetap. Dana tetap atau yang disebut dengan impress fund system. Nah, ini jurnal untuk pengisian kembali kas kecil sistem dana tetap yaitu biaya-biaya di debit dan kas di kredit. Nah, kalau pada penggunaan dana kas kecil, sistem dana tetap itu bagaimana, Bu? Nah, itu tidak di jurnal. Karena apa? Karena tadi seperti yang Ibu tadi jelaskan, itu berdasarkan sistem dana tetap, pengeluaran kas kecil selama satu periode itu tidak di jurnal. Tetapi oleh kasir kas kecil dibuat buku kas kecil atau kartu kas kecil yang berfungsi sebagai alat pengendalian dalam penggunaan kas kecil. Nah, seperti itu pembahasan ulangan harian materi kas kecil yang telah Ibu buat dan Ibu sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan untuk teman-teman semua. Tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring seperti ini. Salam untuk keluarga teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.